Fisika kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Tugas ini dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Rifat-Dina Handayani, SPD MSI, dengan Dr. Andes Bambang Supriyadi, MSc. Di sini saya akan membahas tentang fenomena kuantum, tapi tidak seluruhnya saya membahas seluruh fenomena kuantum yang ada di alam. Beberapa fenomena kuantum di alam adalah yang pertama, teori Max Planck, efek fotolistrik, efek Compton, radiasi benda hitam, difraksi elektron, hukum pergeseran Weir, panjang gelombang De Broglie. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang efek fotolistrik. Tentu semuanya sudah tahu kan apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari oleh gelombang elektromagnetik dan atau cahaya. Jadi, penentu dari terlepas tidaknya elektron dari permukaan logam adalah frekuensi cahaya yang digunakan untuk menyinari logam. Jika frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang logam, maka elektron dapat lepas. Elektron yang terlepas ini disebut sebagai fotoelektron. Energi kinetik elektron yang terlepas memiliki besar, seperti EK sama dengan E dikurangi W0 atau EK sama dengan H dikali F dikurangi H dikali F0. Jadi EK sama dengan H buka kurung F dikurangi F0 tutup kurung. Dengan keterangan E adalah energi foton, W0 adalah energi ambang logam, F0 adalah frekuensi ambang logam. Efek fotolistrik menjadi salah satu pencetus lahirnya fisika modern. Karena fisika klasik tidak dapat menjelaskan peristiwa ini dengan benar. Selanjutnya dikenal istilah dualisme cahaya, di mana cahaya memiliki dua sifat, yaitu cahaya sebagai gelombang sekaligus sebagai partikel. Pernahkah kamu melihat pelangi? Tentu pernah ya. Dan pernahkah kamu melihat warna-warni di jalan aspal yang basah? Pelangi terjadi akibat dispersi cahaya matahari pada titik-titik air hujan. Adapun warna-warni yang terlihat di jalan beraspal terjadi akibat gejala interferensi cahaya. Gejala dispersi dan interferensi cahaya menunjukkan bahwa cahaya merupakan gejala gelombang. Gejala difraksi dan polarisasi cahaya juga menunjukkan sifat gelombang dari cahaya. Pola warna-warni di atas aspal yang basah yang dikenai bensin terjadi akibat interferensi cahaya. Gejala fisika yang lain seperti spektrum diskrit atomik, efek fotolistrik, dan efek Compton menunjukkan bahwa cahaya juga dapat berperilaku sebagai partikel. Sebagai partikel cahaya dengan foton yang dapat mengalami tumbukan selayaknya bola. Efek fotolistrik. Ketika seberkas cahaya dikenakan pada logam, ada elektron yang keluar dari permukaan logam. Nah, gejala ini disebut efek fotolistrik. Efek fotolistrik diamati melalui prosedur sebagai berikut. Dua buah plat logam atau lempengan logam tipis yang terpisah ditempatkan di dalam tabung hampa udara. Di luar tabung kedua plat ini dihubungkan satu sama lain dengan kawat. Mula-mula tidak ada arus yang mengalir karena kedua plat terpisah. Ketika cahaya yang sesuai dikenakan kepada salah satu plat, arus listrik terdeteksi pada kawat. Ini terjadi akibat adanya elektron-elektron yang lepas dari satu plat dan menuju ke plat lain secara bersama-sama membentuk alur arus listrik.
Hasil pengamatan terhadap gejala efek fotolistrik memunculkan sejumlah fakta yang merupakan karakteristik dari efek fotolistrik. Karakteristik itu adalah yang pertama, hanya cahaya yang sesuai atau yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi tertentu saja yang memungkinkan lepasnya elektron dari plat logam atau menyebabkan terjadi efek fotolistrik, atau yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat. Frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam disebut frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu. Karakteristik efek fotolistrik yang kedua, ketika cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik, penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan penambahan jumlah elektron yang terlepas dari plat logam, atau yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar. Tetapi, efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang, meskipun intensitasnya cahaya itu diperbesar. Karakteristik efek fotolistrik yang ketiga, ketika terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya yang sesuai disinari pada plat logam. Ini hampir tidak ada selang waktu elektron terbebas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Karakteristik dari efek fotolistrik yang sudah saya jelaskan tadi itu tidak dapat dijelaskan menggunakan teori gelombang cahaya. Diperlukan cara pandang baru dalam mendeskripsikan cahaya, di mana cahaya tidak dipandang sebagai gelombang yang dapat memiliki energi yang kontinu, melainkan cahaya itu sebagai partikel. Perangkat teori yang menggambarkan cahaya bukan sebagai gelombang tersedia melalui konsep energi diskrit atau terkuantisasi yang dikembangkan oleh Planck dan terbukti sesuai untuk menjelaskan spektrum radiasi kalor benda hitam. Konsep energi yang terkuantisasi ini digunakan oleh Einstein untuk menjelaskan terjadinya efek fotolistrik. Di sini, cahaya dipandang sebagai kuantum energi yang hanya memiliki energi yang diskrit, bukan kontinu yang dinyatakan sebagai E sama dengan H dikali F. Konsep penting yang dikemukakan oleh Einstein sebagai latar belakang terjadinya efek fotolistrik adalah bahwa satu elektron menyerap satu kuantum energi. Satu kuantum energi yang diserap elektron digunakan untuk lepas dari logam dan untuk bergerak ke plat logam yang lain. Hal ini dapat dituliskan sebagai energi cahaya sama dengan energi ambang ditambah energi kinetik maksimum elektron. E sama dengan W0 plus EKM. Dan HF sama dengan HF0 plus EKM. Lalu EKM sama dengan HF dikurangi HF0. Persamaan ini disebut persamaan efek fotolistrik Einstein. Perlu diperhatikan bahwa W0 adalah energi ambang logam atau fungsi kerja logam. F0 adalah frekuensi ambang logam. F adalah frekuensi cahaya yang digunakan. Dan EKM adalah energi kinetik maksimum elektron yang lepas dari logam dan bergerak ke plat logam yang lain. Dalam bentuk lain, persamaan efek fotolistrik dapat ditulis setengah mv E kuadrat sama dengan HF dikurangi HF0, di mana M adalah massa elektron dan VE adalah kecepatan elektron.
Satuan energi dalam SI adalah Joule atau bisa dilambangkan dengan J. Dan frekuensi adalah Hertz atau bisa dilambangkan dengan Hz. Tetapi, fungsi kerja logam biasanya dinyatakan dalam suatu elektron volt atau EV. Sehingga perlu diingat bahwa 1 EV sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Selanjutnya, mari kita bahas tentang potensial penghenti. Gerakan elektron yang ditandai sebagai arus listrik pada gejala efek fotolistrik dapat dihentikan oleh suatu tegangan listrik yang dipasang pada rangkaian. Jika pada rangkaian efek fotolistrik dipasang sumber tegangan dengan polaritas terbalik atau kutub positif, sumber dihubungkan dengan pelat tempat keluarnya elektron dan kutub negatif sumber dihubungkan ke pelat yang lain. Terdapat satu nilai tegangan yang dapat menyebabkan arus listrik pada rangkaian menjadi 0. Arus 0 atau tidak ada arus berarti tidak ada lagi elektron yang lepas dari permukaan logam akibat efek fotolistrik. Nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada efek fotolistrik disebut tegangan atau potensial penghenti, atau juga disebut stopping potensial. Jika V0 adalah potensial penghenti, maka EKM sama dengan EV0. Jadi, setengah MVE kuadrat sama dengan EV0. Persamaan ini pada dasarnya adalah persamaan energi. Perlu diperhatikan bahwa E adalah muatan elektron yang besarnya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C dan tegangan dinyatakan dalam satuan volt atau V. Jadi cahaya dijatuhkan ke logam seperti itu, lalu kemudian menghasilkan arus listrik seperti itu. Tentunya pada percobaan sesungguhnya tidak nampak si elektronnya yang dianimasi ini berwarna biru, karena sampai hari ini ya tidak ada orang yang bisa melihat elektron. Logam dikenai cahaya, lalu kemudian elektronnya, karena ada arus pasti ada elektron yang terlepas dari logam itu, karena ketika dimatikan lampunya atau diredupkan lampunya tidak ada arus, dan ketika di-on-kan cahayanya ada arus. Nah, pemikiran waktu itu kenapa terjadi arus? Ya pasti karena cahayanya membawa energi dan energinya diberikan kepada elektron, diserap oleh elektron dalam bentuk gelombang elektromagnetik, kemudian energinya diserap dan kemudian selang beberapa lama elektronnya bisa lepas dari permukaan logamnya dan menuju ke pin yang sebelah sini, ke pin yang anoda, lalu kemudian elektronnya mengalir dan kemudian terjadilah arus listrik. Mau foto? Ada kebingungan waktu itu. Kebingungan yang pertama adalah menurut teori klasik pada saat itu bahwa energi itu berupa gelombang elektromagnetik, berupa yang berbentuk intensitas. Artinya jika intensitasnya besar maka energinya juga besar, jika intensitasnya kecil maka energinya juga kecil. Nah, ketika cahaya datang dengan intensitas yang besar seperti ini, saya off-kan terlebih dahulu. Jika intensitas datang dengan besar, maka langsung terjadi arus. Itu sangat wajar. Lalu kemudian langsung terjadi arus. Nah, yang jadi heran waktu itu adalah ketika intensitasnya kecil, langsung terjadi arus juga. Jadi ketika intensitasnya itu lebih kecil,
langsung terjadi arus listrik juga. Harusnya, jika energi dianggap sebagai gelombang elektromagnetik adalah ketika intensitasnya kecil, berarti energinya kecil. Jika begitu, maka elektron akan terlepas dari logamnya. Harus menunggu dulu energinya cukup. Artinya, harus ada jeda waktu atau delay antara penyinaran dengan terjadi arus. Tetapi faktanya adalah tidak terjadi delay atau tidak ada jeda waktu antara logam yang disinari dengan terjadinya arus, sehingga itu belum terjawab waktu itu. Kebingungan berikutnya adalah, coba perhatikan di sini ada arus di sini dan ada sumber tegangan lain yang bisa digunakan untuk melawan arus yang ada. Jadi itu. Nah, ini terlihat 0,46. Ketika arusnya dilawan, maka arusnya jadi mengecil. Nah, jika terus-menerus dilawan oleh tegangan luar, nah, ini akan menghasilkan 0 pada tegangan 0,8 volt. Potensial atau tegangan yang digunakan untuk menghentikan laju elektron itu, menghambat laju elektron itu yang disebut dengan potensial penghenti. Jadi di sini potensial penghentinya 0,8 volt begitu. Karena pada sebegitu tidak ada arus lagi. Nah, jadi potensial penghenti atau bisa disebut juga stopping potensial. Harusnya jika intensitasnya membesar, energinya membesar, harusnya harus akan ada arus. Tapi ketika itu diperbesar seperti ini, nah tetap tidak terjadi arus. Jadi kalau dibuat grafik kira-kira seperti ini. Jadi grafiknya itu, grafik yang bawah adalah dengan intensitas yang rendah gitu. Dia akan berhenti di stopping potensial tertentu. Tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi, dia juga akan berhenti dengan potensial yang sama juga. Nah, itu yang jadi kebingungan waktu itu. Mari kita tarik kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Pada dasarnya, efek fotolistrik memiliki beberapa dasar konsep atau memiliki konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama, energi kinetik yang dikeluarkan tidak bergantung dengan intensitas cahaya yang diberikan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan elektron terlepas dari logam sangatlah singkat. Yang ketiga, keluarnya elektron tidak bergantung pada frekuensi cahaya. Yang terakhir, energi kinetik maksimum dapat terjadi bergantung pada frekuensi cahaya. Sekian pembahasan dari efek fotolistrik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.